Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir dan hasil yang sangat-sangat di luar dugaan kita, di mana tadi malam timnas Indonesia harus dibantai dengan skor telat 4-0 dan saya juga memprediksi hasil ini tidak begitu besar walaupun secara peringkat kita memang jauh di atas Jepang, tetapi menurut prediksi saya kalaupun kita kalah paling 1-0 ataupun paling besar 2-0, tetapi kita tahu tadi malam skor 4-0 ini sangat-sangat mengecewakan bagi kita semua pencinta sepak bola Indonesia. Tetapi di luar hasil itu kita sangat-sangat mengapresiasi para pemain timnas kita tadi malam yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, walaupun ini sangat-sangat sulit bagi para pemain timnas Indonesia keluar dari tekanan yang diberikan oleh timnas Jepang, dan terbukti tadi malam juga timnas Jepang sangat-sangat mendominasi di lini tengah maupun di sektor sayap dan kiri, yang membuat para pemain timnas Indonesia ini hanya bertumpuk di sepertengah lapangan di pertahanan timnas Indonesia tadi malam. Dan kita tahu juga di menit-menit awal kita juga sudah mempunyai 30-an dan satu on target ketika bola seloran yard dari Ragnar Oratmangun ini tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol, dan ini yang membuat kita sangat-sangat kecewa tadi malam karena kita sudah mempunyai 3 peluang di babak pertama tetapi tidak bisa dimanfaatkan, baik umpan dari Kevin Dix yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Rafael Struijk dan juga soloran dari Ragnar Oratmangun. Dan di luar hasil ini kita juga sangat-sangat tahu diri karena pemain timnas Jepang juga yang kita tahu mayoritas bermain di top-top Eropa, dan kita hanya memiliki satu pemain yang bermain di Serie A, itu pun Yates sebelumnya bermain di Serie B dan baru tahun ini promosi ke Serie A karena timnya Venezia juga promosi sehingga Jay bisa tampil di Serie A. Tetapi kita tahu para pemain dari timnas Jepang ini ada yang bermain di Liverpool, AS Monaco, dan juga Real Sociedad, Parma, dan kita apresiasi perjuangan timnas Indonesia tadi malam yang sudah berjuang walaupun hasil ini sangat mengecewakan bagi kita, tetapi kita sebagai supporter terus mendukung perjuangan para pemain timnas Indonesia. Dan juga tadi malam kita sudah tahu Erick Thohir memberikan statement di ruang ganti, dan ini akan menjadi motivasi bagi para pemain timnas Indonesia karena Pak Erick Thohir juga mengatakan tidak ada yang bisa disalahkan, baik pelatih maupun pemain, yang akan bertanggung jawab adalah Erick Thohir sendiri. Dan mudah-mudahan statement yang dilontarkan oleh Pak Erick Thohir ini bisa memberikan semangat yang bisa memberikan dampak positif saat menghadapi Arab Saudi nanti pada tanggal 19. Mudah-mudahan kita bisa bangkit menghadapi Arab Saudi dan bisa mendapatkan 3 poin agar bisa bersaing bersama Cina dan juga Bahrain untuk bisa lolos ke putaran keempat, karena kita hanya butuh putaran keempat karena Pak Erick Thohir menargetkan hanya lolos di putaran keempat. Dan untuk lolos ke putaran keempat ini pasti kita akan duduk di posisi ketiga ataupun keempat klasemen akhir di grup C ini, dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan kita doakan
perjuangan timnas Indonesia, para pemain. Mudah-mudahan tidak ada yang drop dengan hasil ini dan bisa bangkit menghadapi Arab Saudi. Dan timnas Arab Saudi juga sudah tiba di Jakarta dan mungkin nanti sore sudah memulai persiapan latihan mereka jelang menghadapi timnas Indonesia. Dan ayo para pemain timnas Indonesia, lupakan kekalahan dari timnas Jepang, kita bangkit menghadapi Arab Saudi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan pada saat menghadapi Arab Saudi ini, karena kemenangan adalah hal penting jika ingin bisa bersaing di grup C ini bersama Arab Saudi, Australia, Cina, dan juga Bahrain, karena poin kita hanya selisih 2 poin di runner up yaitu Australia. Dia memiliki poin 6 sementara kita hanya 3 poin, dan untuk Bahrain memiliki poin 5 di posisi ke-5. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi, kita mendapatkan poin 3 dan total 6 poin, kita bisa naik peringkat menggeser Bahrain dan juga Cina, karena Cina akan menghadapi Jepang. Otomatis Jepang akan meraih kemenangan walaupun skornya kita belum tahu, tetapi di luar prediksi timnas Jepang akan menang menghadapi Cina. Itu berarti kita bisa naik ke posisi paling tidak ketiga ataupun keempat, menggeser Arab Saudi dan juga Cina. Dan itu saja info terbaru dari timnas Indonesia. Mudah-mudahan para pemain bisa melupakan kekalahan atas Jepang ini dan bisa fokus memperbaiki pada saat menghadapi Arab Saudi ini, karena 3 poin adalah harga mati ketika bertemu Arab Saudi. Oke, salam sepak bola Indonesia.